Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dunia hobi. Sehat selalu, sukses selalu, semangat selalu untuk rekan-rekan petani muda seluruh Indonesia. Oke rekan-rekan semuanya, untuk siklus yang ketiga ya. Jadi ini lahan melon kita yang kemarin itu sudah 1 kali tanam lagi dan tanam lagi. Nah berarti sudah 3 kali panen ya. Nah ini untuk persiapan siklus keempat ya. Nah ini siklus keempat ini untuk mulsanya ini sepertinya untuk yang terakhir ya. Habis ini harus ganti karena sudah tidak layak ya, untuk kerapatannya sudah berkurang, untuk pemantulan sinar mataharinya juga sudah berkurang. Nanti setelah siklus ini selesai kita akan ganti mulsa rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, setelah panen kemarin untuk batang melonnya, pohon melonnya sudah kita bersihkan dan semuanya buah-buah yang ketinggalan itu kita bersihkan, dan sekarang sudah mulai penyepraian herbisida untuk meringankan pekerjaan selanjutnya. Baik rekan-rekan semuanya, pada hari ini yang saya kerjakan adalah membuka mulsa seperti ini ya. Nah nanti untuk berikutnya, untuk pengerjaan tanah, gulutannya ini harus kita buka dulu ya. Kita buka, terus kita lakukan pemupukan kompos ya. Baik rekan-rekan semuanya, nanti tugas kita pada hari-hari esok ini adalah membuka tanah gulutan ini. Kita buka, lalu kita tebar dengan kompos. Untuk yang keempat kalinya ini tentunya lahan dan janda yang keempat ya, artinya ya. Ini untuk komposnya harus kita lebih banyak sedikit ya. Maksudnya harus lebih banyak karena sudah terkuras selama 3 siklus. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah kita buka, kita cangkul, kita buka, kita tebar kompos, dolomit, dan nanti kita akan spray dengan EM4 ya, EM4 dan molase tentunya untuk mempercepat proses komposer pada pupuk kandang. Baik, pupuk kandang sudah kita siapkan. Kita siapkan ini untuk lahan 1/8 bau ya, kalau di Lampung ini bau ya. Ini sudah kita siapkan 4 kali. Jadi 1 gulut ini nanti akan kita berikan 4 karung ya, 4 karung kotoran hewan dengan ukuran 4 karung urea itu ya, seperti itu. Ini kalikan 8 gulut. Nah seperti itu. Terus kapurnya nanti kita akan pakai 6 karung, 6 kantong yang ukuran 25 kilo. Lalu nanti kapur gampingnya kita berikan sebanyak sekitaran 6 kilo kapur gamping ya. Kapur gamping, kapur untuk cat itu kita cairkan, lalu kita gembor, kita kocorkan dengan alat itu ya, kocor itu ya. Nah itu untuk proses penetralisir pH dan jamur ya, seperti itu. Dan kemudian nanti kita akan spray juga dengan zat untuk sterilisasi, baik untuk tajarnya, untuk lingkungan sebelah-sebelahnya, bisa dengan H2, H2O2 ataupun dengan PK ya. Nah, nanti kita tinggal yang ada di toko pertanian untuk apa, nanti kita spraykan. Seperti itu pada lahan ini menyeluruh, baik pada mulsanya, tajarnya, dan lingkungan-lingkungan sebelahnya itu harus kita spray. Kita akan netralisir jamur ataupun bakteri yang ada pada siklus yang baru panen ini. Dan rekan-rekan semuanya, persyaratan pada lahan janda adalah yang pertama itu penjemuran lahan. Penjemuran lahan itu kurang lebih 20 hari kalau panasnya bagus ya. Nah itu tergantung panas matahari.
sekiranya panas matahari itu kurang, ya diperpanjang waktunya. Rekan-rekan semuanya, perencanaan untuk siklus keempat ini akan kita tanam pada pertengahan bulan 6, karena untuk target panennya adalah pada bulan Agustus sebelum tanggal 17 seperti itu ya. Jadi nanti kita usahakan panen itu min 3 atau min 2 sebelum 17 Agustus. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan pada tanggal-tanggal itu harga melon biasanya itu akan baik ya, akan bagus pada pasar lokal ataupun untuk pada dapur MBG. Itu sekolah kan belum libur tentunya. Nah, seperti itu. Jadi pada saat kita menanam itu kita juga harus memperhitungkan pasarnya, seperti itu ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi di mana nanti sasaran panen itu harga bagus, nah disitulah kita rencanakan untuk panen, seperti itu rekan-rekan semuanya. Biasanya melon ini harga di pasaran itu mahal atau tidak, itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kelangkaan di kalangan petani, kelangkaan melon, mungkin ada jeda seperti itu, nggak ada yang panen, itu pasti harga akan melambung. Yang kedua, biasanya pada saat penanaman melon itu sulit ya. Jadi pada masa-masa ekstrim seperti yang kemarin ini, panen ini cuacanya sangat ekstrim ya. Di bulan 6 awal kemarin itu hujannya masih sangat luar biasa, tiap hari hujan. Nah, kebetulan untuk harga kemarin lumayan bagus. Untuk super dan A nya itu menyentuh angka 14.000 di petani, kemudian B nya di 12.000, dan C nya kemarin ada sisa panen selisih 4 hari, itu kita campur A, B, C itu dengan harga borongan 10.000. Rekan-rekan semuanya, pada panen kemarin itu sangat ekstrim sekali ya, ini cuacanya ini sangat ekstrim. Untuk target panen belum terpenuhi secara maksimal, namun bisa dikatakan 95% berhasil ya. Artinya buah itu selamat sampai panen, sampai menjadi uang gitu ya, terjual semua. Artinya kan berhasil seperti itu ya. Memang untuk target itu di luar jangkauan ya. Kalau untuk lahan saya ini 1000 batang ini saya targetkan kemarin per pohon itu 3 kilo untuk 1 butir, harusnya 3 ton. Nah, kemarin itu secara total ya mendekati 2,5 ton ya untuk yang terjual ya, yang ternota gitu ya. Untuk yang lain ya kita kita kesampingkan ya. Ada yang dijual eceran, ada yang orang datang seperti itu ya, itu tidak terhitung. Baik rekan-rekan semuanya, nanti untuk berikutnya pengolahan lahan ini akan coba saya bikinkan video tahap demi tahap untuk siklus keempat ini. Mudah-mudahan pada siklus keempat ini cuacanya bagus dan akan tercapai sasaran yang kita rencanakan. Demikian rekan-rekan semuanya, semangat terus untuk petani melon khususnya, dan petani-petani muda di bidang budidaya tanaman apapun, semangat selalu. Dalam dunia pertanian ini inti dari usaha adalah kita urusi tanaman kita sebaik mungkin. Untuk harga, untuk hasil itu akan mengikuti di belakang, seperti itu ya. Jadi rekan-rekan semuanya jangan pernah patah semangat, belajar dan selalu belajar. Nah, terkadang kan demikian, misalkan tanaman ini kok susah dirawat. Nah, kebanyakan ada rekan-rekan yang menyerah seperti itu ya, menyerah, sudahlah ini rusak, nggak diurusin lagi, sudah males-malesan. Nah, tapi biasanya pada
saat-saat seperti itu kedepannya itu harga akan bagus. Seperti itu kita nggak tahu nanti pada titik akhirnya kita akan kecewa. Jadi inti dari pertanian adalah cintailah tanaman yang kita tanam, seperti merawat diri kita sendiri, seperti merawat kesehatan kita sendiri. Seperti itu ya. Sakit sedikit segera carikan obat, kurang makanan sedikit segera berikan makanan. Anggaplah tanaman yang kita budidayakan itu adalah separuh dari raga kita ya. Jadi kita harus menjaga, harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk tanaman yang kita budidayakan. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih untuk kali ini. Satu permintaan dari rekan yang di Belitung ya. Kok Mas ini setelah panen kok nggak divideokan lagi? Nah kali ini saya videokan. Kadang-kadang memang saya lupa untuk bikin video. Nanti akan coba saya videokan untuk rekan yang kemarin request ya. Kita akan videokan dari awal untuk lahan janda. Ini keempat kalinya. Ini lahan janda yang keempat. Janda keempat itu sudah wah parah ya. Nah, nanti kita akan videokan tahap demi tahap sampai panen seperti apa. Demikian rekan-rekan, terima kasih telah mampir ke channel Dunia Hobi yang sangat sederhana, dengan metode pertanian yang sangat sederhana, dengan cara-cara yang logik, berdasarkan logika. Seperti itu rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan bisa menjadikan satu inspirasi untuk rekan-rekan yang mulai mencintai di dunia pertanian. Terima kasih, sehat selalu Anda semuanya, semangat selalu Anda semuanya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.